Selamat pagi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa di dalam renungan pada saat pagi hari ini. Awali hari bersama dengan Tuhan. Kita mohon supaya Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kita untuk kita menikmati hari yang penuh dengan mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, kau bawa aku melangkah menuju hari esok mujizat. Denganmu ku nyatakan kemenangan. Roh Kudus, kau ajaib. Roh Kudus, kau bawaku melangkah. Roh Kudus, kau bawaku melangkah. Amin, haleluya. Menuju hari esok mujizat. Denganmu ku nyatakan kemenangan. Roh Kudus, kau ajaib. Roh Kudus, kau ajaib. Roh Kudus, kau ajaib. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami yakin Engkau ada bagi kami di hari ini. Engkau siap untuk menolong kami. Engkau siap untuk memberkati kami umat-umat-Mu. Roh Kudus, pegang tangan kami agar kami berjalan di jalan kemenangan yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang ajaib yang akan melakukan keajaiban-keajaiban itu bagi kami. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab kita yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Saya baca ini ayat yang sangat singkat, Saudara. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini sering kali dikumandangkan, dibacakan berulang-ulang kali pada saat kita berdoa selama 10 hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi ayat ini bukan hanya disampaikan selama 10 hari, bahkan disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tetapi ayat firman Tuhan ini pun biarlah berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ada pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Saudara, melalui ayat ini, saudara-saudara, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Rasul Paulus mendorong kepada jemaat supaya apa? Mereka melakukan hal-hal yang membuat Roh Kudus itu terus bekerja, berkesinambungan, terus berkarya dengan luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana caranya dan apa perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Janganlah padamkan roh. Dengan kata lain kita mau berkata, Roh Kudus pegang tangan saya. Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus sertai saya. Bawa saya kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Jangan padamkan roh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau kita melihat bersama-sama, Rasul Paulus ini benar-benar rindu hal ini terjadi di dalam jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat Roh Kudus di sini, peran Roh Kudus, manfaat Roh Kudus. Roh Kudus di sini berfungsi sebagai Roh Kudus yang dapat menerangi, ya, padam, jadi seperti api, ya. Simbol Roh Kudus adalah seperti api, ya, disimbolkan seperti api. Api sifatnya menerangi. Saudara-saudara, Roh Kudus yang akan menerangi, yang akan memimpin kita, yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga yang akan terus menghangatkan kita. Untuk apa? Kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dan terjadi di dalam hidup kita. Berikut, Roh Kudus mengobarkan. Saudara, api, ketika api menyala, dia akan berkobar-kobar, menyala. Roh Kudus juga akan mengobarkan semangat kita. Semangat bukan hanya untuk melayani Tuhan, tetapi semangat untuk melakukan firman Tuhan. Semangat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus. Oleh sebab itu Paulus berpesan supaya apa? Jangan padamkan roh. Penting kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mengobarkan semangat kita. Saudara-saudara, Roh Kudus juga, api itu sifatnya memurnikan. Kalau kita melihat api, emas, itu bagaimana diuji emas itu murni atau tidak? Diuji dengan api. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus juga yang akan terus memurnikan. Roh Kudus yang akan menguduskan kita. Supaya apa? Kita yang tadinya mungkin tercemar dengan dosa, hari-hari ini Roh Kudus yang akan memurnikan kita, menguduskan kita. Sehingga apa? Roh Kudus ya, terus mendapati kita benar di hadapan Tuhan hari-hari ini. Sehingga apa? Tidak ada yang menghalangi kita untuk kita melihat mujizat Tuhan. Pesan Rasul Paulus, jangan padamkan roh. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana orang yang memadamkan roh. Saudara, tanda-tanda orang yang rohnya itu padam, yaitu yang pertama adalah apa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama tandanya apa? Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah, menghadapi tantangan, bahkan ketika ada pergumulan, bahkan ada peperangan di depan dia. Saudara, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya pertahanan, tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi serangan-serangan dari musuh, dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini biarlah tanda-tanda itu tidak ada pada kita. Kalaupun ada, mari, ini adalah saatnya di mana kita mau supaya Roh Kudus itu terus berkobar-kobar di dalam hidup kita. Ini adalah saatnya di mana kita perlu jamahan Roh Kudus. Ini adalah saatnya di mana Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini ketika ada masalah, ada persoalan, kita larut dengan masalah yang ada. Kita hanyut dengan masalah. Aduh, masalah saya seperti ini. Aduh, masalah pekerjaan saya seperti ini. Kita mulai mengesampingkan bahwa ada Roh Kudus, ada satu pribadi yang dapat menjadi penolong dalam hidup kita ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Ingat baik-baik, Roh Kudus adalah Parakletos. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Dia yang sanggup untuk menolong, selalu mendampingi kita. Dia menjadi Parakletos, dia menjadi pembela, dia menjadi penolong dalam hidup kita. Maka kita tetap kuat, walaupun ada masalah, ada tantangan, kita tetap kuat, roh kita tetap kuat. Saudara-saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan terus mendapatkan kekuatan. Bukan kekuatan yang lama, tetapi kekuatan yang baru, selalu dibaharui. Kita punya semangat.
Iman kita selalu ditambahkan dari hari ke hari. Saudara-saudara, harapan kita selalu ditambah-tambahkan. Sebab apa? Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Itu tanda yang pertama. Orang yang rohnya padam di dalam hidupnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah tidak bersemangat, tidak bergairah untuk hal-hal rohani, mengalami kelesuan rohani, mengalami kelelahan rohani, tidak merasakan hadirat Allah. Karena apa? Terlalu berat beban persoalan masalah yang ada. Mulai mengabaikan, saudara, jam-jam doa, jam untuk beribadah, jam untuk kita menyelidiki firman Tuhan. Kita merasa bahwa wis gak Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan toh tidak menolong saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Itu adalah tanda-tanda orang yang mulai ditinggalkan oleh roh Allah. Hari-hari ini, di saat ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, justru itulah di saat dimana kita perlu kekuatan ekstra. Kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan ada banyak kesaksian yang terjadi hari-hari. Banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Banyak orang yang tadinya kerohanian mungkin jauh dari Tuhan. Sekarang karena ada masalah, ada pandemi, orang banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain banyak orang juga yang kecewa. Karena apa? Saya sudah berdoa, saya sudah lakukan ini dan itu. Saya sudah melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Toh Tuhan tidak menolong saya. Banyak orang yang kecewa. Tetapi berbahagialah Tuhan berkata, bagi mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu terus pertahankan Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita terus bersemangat dan bergairah untuk hal-hal rohani. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, tanda orang yang rohnya padam di dalam hidupnya, kehilangan kepekaan rohani, kehilangan kepekaan ilahi. Ya, kita melihat bersama-sama betapa pentingnya setiap anak Tuhan memiliki yang namanya kepekaan. Kalau kita melihat bersama-sama, salah satu tanda orang yang ciri-ciri orang yang terpapar virus corona mengalami gangguan untuk penciumannya. Jadi tidak bisa membau, tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan, begitu ya. Itu tanda-tanda. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang kehilangan kepekaan, itu tanda hal yang berbahaya sedang terjadi. Nah, begitu juga dengan kerohanian kita. Ketika Roh Kudus itu mulai padam, maka kita akan mulai kehilangan kepekaan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu kepekaan. Kepekaan ilahi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita ada di masa yang sukar. Kita ada di masa-masa yang akhir. Saudara-saudara, karena kita sudah diperlihatkan kondisi dunia seperti ini. Saudara-saudara, ketika kita peka, maka kita akan tahu, oh, ini yang harus saya lakukan. Oh, ini adalah saatnya di mana kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Oh, ini adalah saatnya di mana kita harus memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kepekaan itu ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, mampu untuk melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memiliki kepekaan rohani, maka kita dapat mendeteksi keadaan saat ini. Keadaan yang sukar, keadaan yang sukar hari-hari ini, saudara-saudara. Maka ketika kita ada di dalam keadaan yang sukar, biarlah kita memiliki kepekaan juga untuk apa? Membuat dan mengambil keputusan-keputusan yang benar hari-hari ini. Banyak tawaran mungkin dalam pekerjaan, Tuhan katakan jangan lakukan itu. Atau mungkin Tuhan katakan lakukan ini, lakukan itu. Bagaimana caranya kita memiliki kepekaan? Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, bertanya sama Tuhan, dan Roh Kudus yang akan bekerja, menggerakkan hati nurani kita, dan seterusnya. Roh Kudus akan berkarya dengan dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tidak padam dalam hidup kita? Pelihara
jam-jam doa. Seperti pagi hari ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Di situ kita melihat ada kekuatan yang baru mengalir. Terus mengalir di dalam hidup kita. Bapak Ibu, dan juga itu adalah saatnya di mana kita perlu Roh Kudus terus bekerja di dalam, bergaul karib dengan Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan. Bahkan izinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bukan diri kita, bukan kedagingan kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, ada hasil, ada buah-buah roh. Ketika kedagingan kita yang memimpin hidup kita, maka ada hasil juga. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, itu yang akan kita hasilkan. Jangan sampai kita mencontohi seperti yang dilakukan oleh Saul. Saul akhirnya mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Roh Kudus telah meninggalkan dia. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, di sana dikatakan Roh Kudus meninggalkan Saul. Roh Allah telah undur dari Saul. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua adalah umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mau tetap tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akhiri kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Ingat baik-baik, jangan padamkan roh. Bila roh itu terus menyala-nyala dalam hidup kita, kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Ingat, Roh Kudus yang akan menuntun kita menuju hari esok penuh mujizat. Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang ajaib. Dia penolong. Dia sanggup untuk memberkati dan memberi kemenangan kepada kita. Sebagai ayat terakhir di dalam Mazmur pasal yang ke-20. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sekarang aku tahu, aku memberi kemenangan kepada orang-orang yang aku urapi. Bapak Ibu, mari jangan padamkan roh dan biarlah Tuhan urapi saya, pimpin saya, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kami. Roh Kudus itu tidak padam dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus. Pimpin kami, sertai kami. Kalau mungkin hari-hari yang lalu kami tidak melibatkan Engkau, menolong, memimpin, bahkan melakukan mujizat bagi kami. Kami terlalu sibuk dengan persoalan masalah yang sedang kami hadapi. Kami berjuang, kami merasa melakukan semua seorang diri. Tetapi kami bersyukur pada saat pagi hari ini bahwa sesungguhnya kami punya penolong yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penolong yang ajaib yang akan membawa kami melangkah menuju hari esok yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan kemenangan atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami, atas keluarga kami, atas semua persoalan hidup kami. Roh-Mu yang akan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu memberkati setiap domba-domba-Mu pada saat pagi hari ini. Seluruh jemaat yang ada di GPDI Hebron, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya mencurahkan berkat. Terima kasih Tuhan. Berkat atas pekerjaan dan dalam segala hal yang mereka kerjakan, Engkau buat menjadi berhasil. Berkati gembala, memberkati Tuhan Yesus seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh aktivis gereja, seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong, memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terus kami menyerahkan buat Indonesia. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan tolong kota Malang, Tuhan menolong, memberkati Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menolong, melindungi Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona. Engkau menjaga, melindungi kami. Beri hikmat kepada kami untuk kami dapat menjaga kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati para medis, berkati pemerintah Tuhan dalam mengatasi masalah yang ada. Kami yakin Tuhan tidak tinggalkan. Terlebih Tuhan akan terus memelihara umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan.
Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami, Engkau ada buat kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.